Saya, Harli Sregar, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, mengambil tema kebijakan sistem pengawasan kolaboratif antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan public trust. Gagasan ini diambil oleh Project Leader sebagai proyek perubahan dalam PKN 1 Angkatan 53 tahun 2022 karena dilatar belakangi adanya visi dan misi Presiden Republik Indonesia tahun 2020 sampai 2024 yang disebut dengan Nawacita, antara lain menegaskan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kemudian perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga, serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Serta Presiden dalam berbagai arahannya selalu menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam prioritas nasional dengan agenda pembangunan dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema arah kebijakan dan strategi pembangunan, yaitu antara lain pentingnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Hal ini menandakan bahwa dengan revolusi mental dan transformasi pelayanan publik dibutuhkan bagaimana upaya menciptakan perubahan cara berpikir dan bertindak yang bersih, adaptif, dan melayani bagi aparat kejaksaan dan komisi kejaksaan. Aparat kejaksaan akan bekerja tidak sewenang-wenang, demikian komisi kejaksaan tidak menyimpang dalam melakukan pengawasan, serta dengan sistem pengawasan yang baik akan melahirkan putusan-putusan yang baik, berkepastian, dan berkeadilan, baik terhadap masyarakat pencari keadilan maupun aparat kejaksaan. Selain itu, Jaksa Agung dalam 7 program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022 menekankan pentingnya meningkatkan sistem pengawasan internal menuju SDM kejaksaan yang profesional dan berintegritas. Hal ini menandakan bahwa tentu masih banyaknya aparat kejaksaan yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas fungsi, belum adanya sistem data yang terintegrasi antara kejaksaan dan komisi kejaksaan terkait pengawasan, serta bagaimana menciptakan aparat kejaksaan yang bersih dan qualified berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI maupun Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, setidaknya memiliki irisan tugas yang sama, yakni melakukan pengawasan bagi aparatur kejaksaan dengan menerima laporan pengaduan dan laporan masyarakat dan menindaklanjutinya sehingga dimungkinkan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pencari keadilan dan bagi aparat kejaksaan, di samping adanya pengelolaan data yang dimungkinkan tidak sama. Kondisi ini menggambarkan bahwa belum adanya peraturan sinergitas terkait pengawasan di mana kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama. Kemudian belum terdapatnya data yang benar dan akurat terkait penanganan laporan pengaduan masyarakat, pengawasan yang didukung sistem digitalisasi, dan belum adanya metode kerja yang baik dengan sistem sanksi yang jelas dan tegas sebagai acuan bagi aparat pengawasan, serta masih banyaknya SDM kejaksaan yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Jika hal ini tidak ditata, maka akan membawa dampak rendahnya akuntabilitas dan data penanganan Labdumas baik oleh kejaksaan maupun komisi kejaksaan RI, dengan ditandai adanya perbedaan atau gap data yang disajikan karena kurangnya kompetensi SDM dan belum adanya sistem digitalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik serta kepastian dan keadilan hukum. Dalam pemerintahan modern saat ini, maka kolaborasi merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan sehingga menciptakan sinergitas, efisiensi, dan efektivitas kerja yang diharapkan dapat meningkatkan public trust. Dan untuk itulah dibutuhkan suatu kondisi
Adanya peraturan sinergitas terkait pengawasan antara Kejaksaan RI dan Komisi Kejaksaan RI, tertibnya penyelesaian Labdumas didukung oleh data yang akurat dengan sistem digitalisasi yang mumpuni, tersusunnya metode kerja yang baik diikuti sistem sanksi yang jelas dan tegas bagi aparat pengawasan yang melakukan penyimpangan, serta adanya peningkatan kompetensi SDM baik di Kejaksaan maupun Komisi Kejaksaan RI. Adanya sistem pengawasan kolaboratif ini akan membangun perubahan paradigma. Pengawasan kejaksaan dan komisi kejaksaan menjadi konsultan dan katalis secara efektif dan efisien dengan terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat secara baik dan tepat waktu, dengan meningkatkan kualitas aparat pengawasan yang mumpuni dan kredibel dalam menjalankan tusi dengan didukung penguasaan teknologi, sistem database pengawasan yang integral dan akurat, serta sanksi bagi aparat pengawasan yang melakukan penyimpangan, tentu untuk meningkatkan kepercayaan publik, sehingga akan membawa manfaat terciptanya suatu SDM kejaksaan dan komisi kejaksaan yang baik dan qualified dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk aparat pengawasan dalam menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat untuk memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Saya, Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, mendukung proyek perubahan dari Saudara Hardy Siregar yang telah mengimplementasikan proyek perubahan tentang kebijakan sistem pengawasan kolaboratif antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan public trust. Saya Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Saya memberikan dukungan pada proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Hardy Siregar dengan tema Kebijakan Sistem Pengawasan Kolaboratif antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan public trust. Sistem pengawasan kolaboratif ini akan efektif dan efisien untuk bersama-sama pengawasan internal dan eksternal melakukan fungsi-fungsinya dengan lebih sistematis, lebih cepat, dan lebih akurat.